Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru yang luar biasa dan calon-calon guru yang luar biasa, para mahasiswa sekalian, dan masyarakat pada umumnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ilmu jiwa belajar. Dalam hal ini kita akan membahas tentang topik manifestasi perilaku belajar. Manifestasi, apa itu manifestasi? Manifestasi adalah perwujudan, ya, perwujudan perilaku belajar, ya, yang diperoleh sebagai reaksi dari sebuah proses belajar. Itu adalah manifestasi belajar. Manifestasi belajar itu ada banyak, ya. Di antaranya 9 bisa kita sebutkan, yaitu manifestasi kebiasaan, manifestasi sikap, inhibisi, keterampilan, berpikir rasional, apresiasi, pengamatan, kemudian berpikir asosiatif dan daya ingat, dan terakhir adalah tingkah laku yang afektif. Mari kita kupas secara singkat, padat, ya, satu persatu. Yang pertama dengan kebiasaan. Manifestasi adalah perwujudan perilaku. Orang yang belajar, sudah mengalami proses belajar, maka akan terbentuklah suatu pembiasaan yang baru sebagai hasil belajarnya. Misalkan saja orang yang tidak pernah sholat tahajud, atau orang yang tidak pernah, selain tidak pernah sholat tahajud, misalkan dia juga tidak pernah bangun malam untuk membaca Al-Quran. Nah, dari situ maka dia belajar bagaimana ya caranya agar saya bisa bangun untuk sholat tahajud, bagaimana saya bisa bangun di tengah malam untuk membaca Al-Quran dan membaca buku-buku yang lainnya, karena selama ini selalu suka bergadang dan mungkin juga bangunnya selalu siang. Nah, dari situlah maka dia belajar. Oh, ternyata untuk pembiasaan awal, ya, dibutuhkan pengulangan berkali-kali. Dia belajar itu, caranya dia ulang-ulang. Kemudian dia butuh fasilitas untuk membuat dia mudah untuk bangun tengah malam. Maka dia sediakan tuh 3 jam waker untuk membangunkannya. Sesudah itu dia tidur dalam kondisi banyak minum biar nanti dia tengah malam merasa kebelet ke belakang, sehingga dia terbangun otomatis sekaligus ke belakang, ya, maka sekaligus dia wudhu dan bisa sholat tahajud. Nah, dari mana langkah-langkah ini dia lakukan, gitu ya. Kemudian ini tentu dari belajar, sehingga kemudian dia menerapkan itu dan mengulang-ulangnya sehingga itu menjadi kebiasaan. Sama, awalnya dia sangat, contohnya awalnya dia sangat wajahnya sangat tidak menarik, artinya jarang tersenyum. Kemudian dia pelajari, dia biasakan dirinya mengulang-ulang selalu tersenyum ketika ketemu orang. Lama-lama itu menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini pasti merupakan perwujudan hasil belajar. Yang kedua yaitu sikap. Sikap seseorang ini tidak serta-merta muncul dengan sendirinya. Tentu saja itu diawali dengan belajar. Contoh, bagaimana seseorang menghadapi sesuatu. Tentu itu adalah hasil belajar dia. Bagaimana dia bersikap terhadap sesuatu. Itu tentu hasil belajar dia, ya. Bagaimana dia merespon sesuatu. Itu tentu juga hasil belajarnya. Misalkan ketika dia di era Covid ini melihat banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, begitu ya. Kemudian bagaimana dia bisa membangun sikap empatinya. Tentu itu berdasarkan hasil belajar, ya, dari dia mengamati, dari dia membaca, dari dia mendengar, mungkin orang tuanya mencontohkannya, mungkin membaca hal-hal yang menjadikan dia memiliki sifat empatik. Jadi tentu sikap empati ini tidak datang dengan sendirinya, tapi dibangun melalui proses belajar. Selanjutnya adalah inhibisi. Inhibisi, apa itu inhibisi? Ya, inhibisi itu menghindari sesuatu, ya, menghindari sesuatu yang tidak perlu atau tidak baik. Ketika seseorang tidak minum alkohol, misalkan generasi muda, teman-temannya pada minum alkohol, merokok, tapi dia
dia tidak mau itu, tidak mau merokok, tidak mau minum minuman keras. Nah, ketika dia mengambil sikap itu, ya, dia tidak merokok, tidak minum keras, kemudian dia memilih air mineral, dia lebih memilih jus. Tentu itu merupakan inhibisi dan merupakan hasil belajar karena dia tahu efek dari minum minuman keras, karena dia tahu efek dari merokok dan sebagainya, maka dari proses belajar itu, maka dia bersikap untuk menghindarinya, untuk tidak meminum alkohol dan merokok. Selanjutnya manifestasi keterampilan. Orang bisa sangat terampil dari mana? Dari belajar, proses belajar. Jadi ada seorang mahasiswa yang awalnya ngomong bahasa Inggris, bahasa Arab tuh plegak beleguk, jadi nggak lancar begitu ya. Nah kemudian dia mengambil kursus bahasa Arab, sehingga kemudian dia bisa bahasa Inggris juga. Dia belajar keras dengan listen, imitate, repeat. Dia dengarkan itu, dia juga belajar mandiri dengan melihat apa yang ada di TV, cara ngomong dalam berbahasa kan begitu. Dia lihat, listen, dia mendengar, listen, ada mendengar talk show bahasa Inggris misalkan, kemudian per kata dia tirukan, kemudian dia ulang-ulang. Lama-lama dia kemudian lancar berbicara, dia menjadi terampil dalam speaking misalnya, atau muhadatsah misalnya. Nah itu pasti hasil belajar.